Semua orang punya checklist rahasia untuk pasangan idaman. Daftar yang kita susun sejak remaja, dipengaruhi oleh film-film romantis, novel, dan tentu saja media sosial. Mungkin daftarnya berisi tampan, populer, mapan, dan punya social circle yang keren. Kita habiskan waktu berjam-jam untuk mencari kandidat yang sempurna sesuai daftar itu. Dan saat kita menemukannya, saat pria yang kita incar akhirnya tertarik, kita merasa seperti mendapatkan sebuah piala. Kita merasa beruntung, kita merasa bangga, dan kita berpikir, inilah dia, akhirnya aku dapat yang sempurna. Tapi, apa yang terjadi setelah piala itu ada di tangan? Kita mulai menyadari bahwa popularitasnya itu datang dari sifatnya yang player, bahwa kekayaannya itu datang dari kebiasaan boros dan tidak bertanggung jawab, bahwa di balik senyumnya yang menawan, ada emosi yang tidak stabil. Kita mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, sebuah hubungan yang sehat dan aman. Kita merasa bingung, kenapa ya? Aku kan baik, kenapa aku selalu dapatnya yang kayak gini? Masalahnya bukan pada siapa yang kamu temikan, tapi pada apa yang kamu cari. Kita terlalu sibuk menilai casing sampai lupa melihat isinya. Kenapa kita terperangkap di sana? Karena kita butuh pengakuan dari orang lain. Kita butuh validasi bahwa kita beruntung mendapatkan dia. Kita ingin orang lain melihat dan berkata, "Wow, dia beruntung banget bisa sama kamu." Atau, "Kalian pasangan yang cocok, sama-sama perfect." Ini adalah jebakan ego. Kita memilih pasangan yang bisa menaikkan status sosial kita, bukan yang bisa menaikkan kebahagiaan kita. Kita memilih orang yang terlihat bagus di foto, bukan orang yang terasa nyaman saat kita sedang lelah. Kita mengejar image yang sempurna, dan di dalamnya, kita kehilangan diri kita sendiri. Validasi itu tidak pernah bisa membuat kita bahagia. Ia hanya memberimu rasa puas yang sementara, yang langsung hilang begitu kita sendirian. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari seberapa perfect pasanganmu di mata orang lain, tapi dari seberapa banyak ia menghargaimu, seberapa banyak ia peduli dengan perasaanmu, seberapa banyak ia bisa diandalkan saat kamu sedang jatuh. Lalu, apa saja ciri-ciri pria yang zonk itu? Ia akan datang dengan janji manis di awal, tapi tidak konsisten dalam tindakan. Ia akan membuatmu merasa cemas, bukan aman. Ia akan sering menghilang tanpa kabar, lalu kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Ia akan membuatmu merasa bersalah saat kamu sedang butuh dukungan. Ia akan membuatmu merasa seperti kamu yang terlalu sensitif saat kamu mencoba berbagi perasaan. Itu bukan kamu. Itu adalah tanda bahwa dia tidak punya kapasitas emosional untuk menjadi partner. Kamu merasa zonk bukan karena kebetulan. Kamu merasa zonk karena kamu mengabaikan red flags yang sudah ada di depan mata. Kita seringkali membenarkan perilaku buruk mereka karena kita sudah terlanjur jatuh cinta pada casing yang mereka tunjukkan. Dan inilah tamparan lembutnya. Yang perlu diubah bukanlah tipe pria yang kamu cari, tapi kriteria yang kamu pegang. Kamu harus belajar untuk berhenti mencari pria yang terlihat sempurna, dan mulai mencari pria yang tulus. Pria yang baik tidak akan membuatmu merasa cemas. Ia akan membuatmu merasa aman, ia akan membuatmu merasa di rumah. Pria yang baik akan bersikap sama, baik saat ada orang lain di sekitar maupun saat hanya ada kalian berdua saja. Bayangkan, kamu sedang lelah pulang dari kantor. Kamu tidak perlu berpura-pura baik-baik saja di depannya. Kamu bisa mengeluh, kamu bisa menangis, dan ia akan mendengarkanmu tanpa menghakimi. Tanpa berkata, "Kamu terlalu drama." Ia akan memelukmu dan berkata, "Kamu sudah bekerja keras, kita hadapi ini bersama." Itu dia. Itu adalah kualitas yang tidak akan pernah ada di dalam checklist yang hanya melihat casing saja. Jadi, mari kita buat checklist baru. Pertama, konsisten. Apakah dia konsisten dalam perkataan dan perbuatan? Apakah ia menepati janji-janjinya? Kedua, menghargai. Apakah ia menghargaimu? Menghargai pendapatmu, perasaanmu, dan batasanmu. Ketiga, bertanggung jawab. Apakah ia bertanggung jawab? Baik itu secara finansial, emosional, atau dalam hal janji. Keempat, kebaikan hati. Apakah ia baik hati? Tidak hanya padamu, tapi juga pada orang lain yang tidak bisa memberikan apa-apa untuknya. Saat kamu mulai mencari kualitas-kualitas ini, kamu akan menemukan bahwa pria yang baik tidak akan membuatmu merasa cemas. Ia akan membuatmu merasa aman, ia akan membuatmu merasa di rumah. Dan saat kamu menemukan pria seperti itu, kamu tidak akan peduli lagi dengan apapun yang ada di checklist idamanmu. Karena ia memberimu apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan.